Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Iis Aisyah Ahadiah di kelas PKN. Pada saat ini kita akan membahas tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat. Kedudukan dan peran pemerintah pusat. Para peserta didik, penyelenggaraan pemerintah pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden dan Menteri Negara. Berkaitan dengan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan digunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, kemudian dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dekonsentrasi didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki 3 fungsi. Pertama, fungsi layanan, kemudian kedua, fungsi pengaturan, dan ketiga, fungsi pemberdayaan. Fungsi layanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini, pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberikan kesempatan atau kepercayaan, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi pengaturan. Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Selanjutnya, fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang 6 fungsi pengaturan yang harus dimiliki pemerintah. Yang pertama, menyediakan infrastruktur ekonomi. Kedua, menyediakan barang dan jasa kolektif. 3, menjembatani konflik dalam masyarakat. 4, menjaga kompetisi. Dan 5, menjaga akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Yang terakhir, yang keenam, menjaga stabilitas ekonomi. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat, yang pertama adalah politik luar negeri, kedua pertahanan, ketiga keamanan, keempat justisi, kelima agama, dan keenam norma. Selanjutnya, kewenangan pemerintah pusat, yang pertama adalah dana perimbangan keuangan, kedua pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, ketiga konservasi, standarisasi nasional, keempat perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, kelima sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, dan keenam pemberdayaan gunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis.
Para peserta didik, tujuan umum diberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, kedua pemerataan dan keadilan, ketiga menciptakan demokratisasi, keempat menghormati serta menghargai kearifan atau nilai-nilai lokal nasional, kelima memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Para peserta didik, tujuan khusus yang ingin dicapai adalah yang pertama mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara. Kedua, menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara. Yang ketiga, menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional. Dan yang keempat, menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang canggih, mahal, dan berisiko tinggi, serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti tenaga nuklir, tenaga satelit, penerbangan antariksa, dan sebagainya. Kelima, membuka ruang kebebasan bagi masyarakat baik pada tingkat nasional maupun lokal. Keenam, menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya. Ketujuh, memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.